Itulah ikut. Nah, nah, baik. Hari ini kita akan melakukan bimbingan ya, tugas akhir dengan atas nama Mbak Fahita ya. Apa kabar Mbak Fahita? Ini ada Mbak Disti nih, gitu kan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Aduh, lowbat sebentar, sebentar, sebentar. Jadi setelah kemarin kita bertemu tatap muka yang pertama ya, waktu ikut kan, waktu Ya, yang saya mati lampu, Ibu ikut. sehingga saya mencari tempatnya. Alhamdulillah. Nah hari ini kan sesuai dengan komitmen kita bahwa kita akan mulai untuk melaksanakan bimbingan bab satu. Ya kalau Mbak Faita kan memang baru ya, memang baru. Udah ketemu jadi judulnya apa nih? Coba 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 kita share ya. Halo Mbak Desti, sudah terdengar suara saya? Nah, Mbak Desti, oh lah masih connecting, tapi nggak apa-apa. Mbak Desi di ini aja dulu ya, diikuti diikuti saja dulu. Kebetulan kita sedang membahas tugas akhirnya Mbak Faita ya. Sudah kemarin sudah di drive ya Mbak Faita ya. Sudah saya buka kok. Ini dia. Sudah terlihatkah? Udah Ibu. Emang enakan gitu pakai handphone? Ya Ibu, laptopnya tuh waktu itu kan dibenerin ya Ibu. Jadi ternyata yang digantinya cukup lumayan. Jadi nunggu buat ganti aja Ibu. Iya, makanya nanti ini kan salah satu karena kan si skripsi ini ataupun tugas akhir ini kan sebetulnya vital ya. Kita masa bolak-balik bolak-balik. Jadi tips saya adalah nanti makanya disimpan di drive itu tadi. Lalu kita backup lagi ya kalau perlu misalnya kirim email ke saya. Gitu kan ya. Setelah yang revisi tidak hanya disimpan di siakat unsianya ini gitu kan ya, tapi juga ya berbagai macam lah. Walaupun kalau dulu saya ingat banget tuh untuk apa ya istilahnya biar kita takut rusak apa takut error tuh kan zaman dulu ya sebelum ada drive kan di apa namanya flash disk lah gitu kan ya di external hard disk lah. Aduh saya inget banget tuh sampai ada beberapa cadangan sampai email gitu kan, tapi alhamdulillah ketika diperlukan ada gitu kan ya, karena ya unpredictable ya alat kan ya namanya alat ya bisa segala macam. Jadi kemarin nggak bisa sama sekali diselamatkan ya. Kemarin tuh udah, kan aku itu tuh lanjut. Sebenarnya tuh lanjut yang waktu perencanaan waktu di DNBS ya Ibu. Ya. Udah agak diedit-edit. Kebetulan waktu itu ada tugas metodologi juga tuh harus mengumpulkan 3 bab. Makanya aku tuh ngumpulin itu. Nah, ada dari situ paling itu juga dikumpulin itu PDF waktu UAS, Ibu. Kayak ngeliat di situ Hmm. lagi. Nah, baiklah, nggak apa-apa lah biar karena tapi kita kan sekarang alhamdulillah sudah ada. Jadi mengambil judulnya adalah peran personal selling dalam penjualan produk PT Naturindo. Cuma satu nih. Ini satu variabel Mbak Faita. Jadi kalau ini kan kalau untuk D3 oke gitu kan ya. Kita berbicara tentang personal selling saja. Nah, disarankan nanti coba Mbak Fahita dan teman-teman itu udah baca buku panduan? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, disarankan sih namanya juga S1 ya. Kita cari ini udah bagus ya judulnya kan kita berbicara tentang personal selling. Tapi masih kurang. Ya, misalnya personal karena kita ruang lingkupnya adalah pemasaran. Coba di Naturindo itu menggunakan metode apa nih? Nanti kan ada wawancara gitu ya. Ada kuesioner. Nah, coba dicari apa namanya Mbak Faita masalah kita kan cari masalah ya cari masalah untuk kita berikan solusi ya dianalisis sehingga tidak hanya personal selling misalnya dari sisi ini kan promotion berarti ya kita berbicaranya tentang promosi ya promosi produk Naturindo. Saya lupa Naturindo tuh apa ya sering dengar banget produknya apa sih. Itu tuh kayak obat herbal gitu, Ibu.
Ya, ya, betul, betul. Di Berarti Ibu, Bandung juga kalau nggak salah ada ya. nah, ada yang di eh, distributor Bandung juga. Ibu, saya kira tuh personal selling yang variabel keduanya dalam penjualannya Ibu. Enggak, itu untuk justru itu dalam penjualannya itu adalah itunya tadi ya, Y-nya itu. Jadi variable X-nya itu harus ada dua hal. Personal selling dan misalnya ya bisa tentang peran oke ini kan promosi ya. Udah aja sih promosinya itu kan strategi promosi itu kan banyak ya. Ya Bu. Apakah kita di satu tentang personal sellingnya, satu tentang SDM-nya misalnya. Kan yang satu tentang strateginya nih. Ya Jadi Bu. untuk Naturindo itu menggunakan salah satu strateginya adalah personal selling. Personal selling itu kan nanti kita terangkan ya. Kan masih ingat nggak strategi promosi dalam sebuah produk? Berarti Naturindo itu produk ya, bukan jasa ya. Udah. Jadi kan produknya sudah ada, nanti saluran distribusinya, place-nya gitu ya, nanti saluran distribusinya kemana, lalu apa namanya, price-nya juga udah jelas ya, nanti di spill-spill saja sedikit, dan promotion. Nah, promotion itu kan banyak, ya masih ingat nggak strategi promosi kira-kira promotion mix? Nah, masih ingat nggak promotion mix? Dulu di Tasiknya jurusan apa? AB. Oh, manajemen pemasaran Ibu. Iya, apalagi manajemen pemasaran. Ayo, masih ingat nggak? Kan Ini ada mulai dari advertising, ya, ya gitu kan? apa lagi Ibu? Lupa, ya. Advertising, personal selling, direct marketing, gitu loh, ya gitu-gitu ya. Apalagi ya, apa namanya, event dan experience. Nah, coba kita bisa dari sisi promosinya, atau kalau saya sarankan, SDM-nya bermasalah nggak? Kebetulan Ibu di sana tuh kan aku kan yang waktu D3 itu sama ya Bu penelitian di sini juga. Tapi sekarang tuh pas aku ke sana tuh tanya-tanya juga tuh makin sedikit Ibu Hmm. karyawan karyawannya terus kayak penjualannya juga kan pasti jadi menurun di sana tuh Bu sekarang tuh. Dan Mereka kebetulan mereka pakai medsos nggak? kebetulan saya sama teman sama dari Unsia juga Ibu dia ambil penelitian online-nya di Nggak sana. apa-apa. Kan kalau yang temennya apa? Itu peran marketplace kalau nggak salah Bu, terhadap penjualan. Oh, baik. Itu kan marketplace-nya. Coba kita, ini kan personal selling-nya kan itu secara konvensionalnya. Nah, kita coba tanya, misalnya kalau medsos mereka menggunakan digital marketingnya, tapi kita nanti spesifik apakah melalui Instagramnya satu aja Kebetulan atau aktif Ibu di media sosialnya di marketplace juga itu hanya di Shopee sama Lazada dan itu pun eh gimana ya? Jadi mereka melakukan penjualan secara langsung, tapi bantu juga di marketplace. Dan marketplace-nya itu juga hanya menjual satu produk, Bu, di marketplace-nya itu yang banyak terjualnya tuh. Makanya aku tadinya mau lihat-lihat soal penjualan online juga kayak kurang optimal gitu, Bu. SDM-nya bermasalah nggak? Saya yakin SDM-nya bermasalah nih. Iya, kayaknya soalnya katanya itu jadi yang dulu tuh kalau dulu pas aku waktu D3 tuh masih masih ini Bu kayak dari Senin sampai Jumat tuh kantor terus walaupun kan hanya sampai jam 9 kalau nggak salah. Habis itu kan para CSD itu kan melakukan pemasaran secara langsung gitu Bu. Kalau sekarang katanya tuh lebih jarang ke kantor jadi kayak langsung langsung apa penjualan gitu Bu. Jadi jarang jarang datang ke kantornya katanya. Ya, karena sudah di remote gitu ya, atau sudah di apalah gitu. Oke, kalau dari sisi pelayanannya ada masalah nggak?
Kalau dari pelayanan menurut saya tuh setelah saya cari tahu dulu, terus saya kan sempat ikut CSD melakukan pemasaran juga ya, Bu. Menurut saya dari CSD tuh di sana Apa tuh CSD? CSD itu apa? Summer Service Direct. Oke, ya. Itu menurut saya tuh ya cukup bagus juga soalnya selain memasarkan produk, jadi si karyawannya tuh dikasih ini dulu Bu pengetahuan kayak misalnya jangan langsung melakukan penawaran kayak nanti tuh menjelas kayak apa ya kayak ada konsultasi dulu kesehatan terus ada penawaran kayak Diedukasi dulu ya, diedukasi dulu ya. ada penawaran cek kesehatan gratis kayak gitu Bu. Jadi kayak menurut aku tuh kalau dari segi kayak kalau presentasi penjelasan produk tuh kayak udah bagus sih Bu. Udah bagus, tapi ngepek nggak ke penjualan? Kayaknya kalau misalnya lebih banyak tempat yang didatangi tuh eh, optimal juga Bu kalau melakukan penjualan. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin ya Bu, soalnya ditanya tuh katanya sulit buat cari tempat promosi. Kayak misalnya kumpulan kita mau apa ya kayak mengadakan penjualan di mana tuh izin dulu kan Bu, mereka Ya, tuh itu yang susah katanya Bu. Terus dari satu tempat ke tempat lain juga jaraknya cukup jauh, jadi kurang maksimal karena keterbatasan waktu juga kayaknya Bu. itu aja yang kita bahas. Tapi apa ya? Masa itu kan jadi kendala tuh. Itu bisa Ya, kita bahas loh. Kita bisa bahas. Tapi nggak apa-apa. Kita kan pertemuan pertama ini kan kita mencari masalahnya dulu ya. Tinggal dicatat aja. Ini berarti tambahkan. Sorry. Cari satu. Eh, mana itu? Cari satu variabel lagi ya. baik Kan Bu. berjalan lah. Cari variabel yang agak sedikit bermasalah lah gitu ya. Tadi masalah waktu kan biasanya kalau yang lain kemarin tuh misalnya ada tentang digital marketing dan orangnya, tentang SDM-nya ternyata ada yang tidak sesuai sehingga berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan nanti kita cari ya. Cari salah satu variabel lagi karena kalau memang pengaruhnya gitu kan ya, jangan pernah kita itu aja strategi pemasaran, strategi aja biar agak luas ya. Iya Bu. Kalau 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 peran itu hanya ya itu tadi untuk D3 itu tadi ya strategi pemasaran pemasaran lagi pemasaran menggunakan eh, personal selling dan gitu ya Baik, Bu. atau bisa juga efektivitas tadi nanti bisa di ini bisa disesuaikan ya Baik. ini kan bukan proposal sudah sudah skripsi ya dia cuma kayak untuk lihat buku panduan skripsi atau tugas akhir kata-katanya di cover ya Ya tugas akhir Bu. iya tugas akhir kalau nggak salah kan Iya Bu. itu zaman bahula tapi masing-masing sebetulnya ada panduan masing-masing ya ada yang tugas akhir ada yang skripsi ada yang segala macam dan lain-lain. Pokoknya lihat di buku panduan, kadang-kadang ya itu tadi ya. Nah, berarti kan kalau di pendahuluan itu kan berisinya betul ya latar belakang. Ini kan sudah bercerita tentang apa nih? Kan latar belakang itu dari yang besar dulu ke kecil ya. Ada apa gerangan dengan penjualan produk Naturindo? Kan tadi diceritakan tadi balik lagi Naturindo itu apa? Tadi perusahaannya obat ya? Iya obat herbal Ibu. Nah, berarti kita bercerita di awalnya itu tentang jangan dulu ke personal selling, ceritakan dulu tentang bisnis. Nah, Iya, bisnis ini nih, ceritakan dulu, sampaikan data or fakta or fenomena ya tentang bisnis obat ya. Bisnis apa? Kesehatan. Oh, tentang kesehatan atau gimana? Kita obat kesehatan dan perobatan lah. herbal.
Jadi kita cerita dulu bahwa saat ini gitu kan ya, dunia kesehatan, kok jadi kesehatan sih? Dunia kesehatan itu bagaimana kondisinya? Kan setiap orang ya sangat aware lah ya, siapa sih yang mau sakit gitu kan ya. Nah, jadi betapa pentingnya kesehatan gitu aja ya, pentingnya kesehatan sehingga hal ini kalau yang jeli gitu ya bisa menjadi apa? Bisnis sebetulnya ya, bisnis obat itu tadi. Gitu. Coba itu kayaknya cari ada deh di, pokoknya fenomena realnya belum belum kena Turindo ya, belum ya. Pokoknya Umumnya. masih masih luas banget gitu ya, kan diawali dengan bisnis itu tadi gitu kan ya, apa pentingnya kesehatan sehingga ya bisnis obat juga jadi bagus nih kan gitu ya, namanya usaha gitu kan. Ini minimum 2 paragraf lah ya. Baik. Setelah itu baru eh, ternyata ya di zaman sekarang ya memang itu kan bisnisnya semakin ketat ya, salah satunya adalah apa namanya, di bisnis kesehatan itu memerlukan strategi ya, nggak mungkin kan bisnis cuman ya begitulah, berjalan apa adanya gitu kan ya. Jadi memerlukan, karena ada persaingan bisnis ini semakin ketat sehingga ini udah betul nih, strategi pemasarannya harus efektif gitu ya. Nyambung kan? Ini udah oke nih, strategi pemasarannya sudah efektif, cuma harus tetap dikembangkan ya. Kunci Baik. keberhasilan salah satunya adalah, benar-benar adalah jangan langsung ke personal selling. Cerita dulu tentang dunia pemasaran tuh strateginya banyak apa aja. Oh, jadi semua dulu dibahas ya, Bu? Iya, kan udah mengerucut, mengerucut, mengerucut. Nah, nanti strateginya adalah personal sale, promotion mix. Nah, ya. Jadi, memiliki peran penting produk adalah, jangan ke sini ya, berarti tentang di sini aja. Ceritakan tentang strategi pemasaran secara umum ya. Iya, baik. Harusnya sih pakai ini, nggak apa-apa lah, biar gampang lah. Harusnya ada di apa? Di sini nih, di sini harusnya. Tapi sama aja lah, nggak apa-apa mau di sini atau ini sama aja ya, biar lebih lebih pas sebenarnya. Nah, sehingga barulah ke sini. Salah satu strateginya adalah personal selling. Apa itu personal selling? Nah, ini kalau bisa di sini sajikan data nih. Enggak di atas deh di sini. Ada nggak sih pesaing pesaing atau industri ya, industri yang bergerak di bidang itu, di bidang kesehatan, kompetitornya Naturindo? Di Tasikmalaya juga gitu, Bu? Enggak, seluruh, kita nggak, jangan berbicara di Oh, Tasikmalaya, seluruh Indonesia aja. ah, iya, iya, Bu. Kesehatan, eh, kalau ada sajikan, sajikan perkembangannya ya. Iya, Bu. Misalnya 3 sampai 5 tahun ke belakang. Sebetulnya kan dalam 3 tahun kita harus bisnis bisnis kesehatan itu gitu ya terus meningkat, pasti ada deh itu data ya. Cari di jurnal atau di tentang kesehatan gitu kan ya. Cari aja keywordnya misalnya perkembangan bisnis kesehatan di Indonesia atau bahkan di dunia. Muncullah ternyata ada tabel. Oh, asalnya di 2000 berapa nih, misalnya sekarang kan 2025 ya. Tahun 2020 tuh cuma sekian, meningkat meningkat karena apa? Atau bahkan si COVID, zaman COVID bisa juga. Ya, Iya. cek misalnya kan karena ada si COVID itu kan
sepertinya orang-orang jadi berburu takut, ya itu tah jadi pada trauma kan ya, sehingga lebih aware dengan kesehatan. Dari sisi orangnya ya, dari sisi para pebisnis juga mungkin menjadi sebuah kesempatan untuk membuat itu tadi. Nah, itu jadi disajikan datanya. Itu. Kai, pokoknya strategi-strateginya, pokoknya sehingga pokoknya bisnis itu tuh bisnis yang apa namanya istilahnya menggiurkan. Ya, baru nih PT Naturindo dan bisa nggak kita ceritakan dulu Naturindo secara umum? Oh iya, iya, baik Bu. Ya. Nanti pusatnya tuh yang di Yogyakarta, jadi menjelaskan dulu yang di sana gitu ya Bu. Hmm. Naturindo umum ya, jangan dulu ke Tasikmalaya ya. Nah, sebetulnya dia ada tuh di asalnya apa sejarah dan segala macam sedikit aja ya. Nah, terus baru ke Tasik. Di Tasik itu misalnya mulai ada tahun berapa? Kan itu apakah pengembangan atau gimana gitu ya. Saya kan nggak tahu, silahkan dicari datanya ya. Gitu. Gitu. Secara umum awal ya sampai dengan sampai Tasik gitu ya. Pernah ke kampus juga minta tenaga kerja. Naturindo yuk. Mm-mm. Gede itu ininya posternya. Tapi zaman dulu ya. Oke. Tet, 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 tet. Oke, nah sekarang ternyata Naturindo. Nah, dalam melakukan pemasarannya, dalam mengembangkan usahanya tersebut, si Naturindo menggunakan strategi pemasaran eh, personal selling. Ya. Tapi dalam melakukan tapi maksudnya dalam strategi pemasarannya itu mengalami hambatan kan? Atau bukan hambatan, mungkin kurang efektif. Nah, hambatannya apa? Pokoknya ini alasan kenapa si Naturindo ini menggunakan personal selling gitu loh. Ya, Iya kalau nggak salah tuh aku udah ini deh Bu, ada ada. deh. Ya, Iya. pokoknya nanti disusun, tinggal disusun aja. Kayak soalnya kan Naturindo katanya aku tuh menjelasinnya tuh butuh penjelasan tentang produk yang lebih detail. Bu. Mm-mm. Udah ada di sini. Di halaman Iya, berapa? di bawah kalau nggak salah. Bu. Di bawah. Ya, tinggal nyusun, berarti tinggal disusun kalau udah diceritakan. Oh, ini. Sini ya. Bla 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 bla. Yang ini kan Iya, datang kunci keberhasilan dan segala macam segala macam segala macam. Ya, tentunya ada alasannya ya menggunakan protokol. Atau mungkin siapa tahu sebetulnya pernah melakukan strategi-strategi lain, tetapi kurang efektif misalnya. Tapi nggak tahu gimana. Pernah melakukan strategi yang lain. yang aku tahu tuh Ibu Naturindo tuh pemasarannya secara langsung kayak gini ya Bu. Terus pas COVID mulai di online gitu Bu. Gitu aja sih Bu tahunya. Berarti kedalaman untuk mencari datanya harus kuesioner. Ya, coba bikin pertanyaan dulu aja. Bikin pertanyaan. Lah, ini kontak person yang di sana siapa? Ada yang bisa dijadikan sebagai bahan sumber informasi nggak? Apanya Ibu? Maaf. Nanti yang mau menjawabnya. Kan kita nanti ada kuesioner ataupun juga strategi wawancara gitu kan? Kalau wawancaranya itu Ibu ke karyawan aja atau harus ke customer juga kayak gitu Bu? Nggak usah ke customer, ke karyawan yang melakukan pemasaran. Iya Bu, Tapi untuk boleh juga misalnya kalau ada bisa dua pihak juga. Misalnya kalau ke karyawan mananya, bagaimana nih, cocok nggak strategi pemasarannya? Nah, ya, kalau ke mana ke user itu mungkin apa ya? Kalau ke user, kira-kira si petugasnya itu apa ya istilahnya jelas nggak sih gitu ya menjelaskannya gitu. waktu itu kan Bu saya izin buat ikut observasi itu agak susah ya Bu. Jadinya tuh pas awal bulan
bulan Oktober kalau nggak salah ibu, aku tuh itu juga susah banget ibu mau ikut apa ke lapangan tuh, makanya kalau sekarang misalnya butuh buat ke apa ke customer, Customer. iya Ya takut susah. Ya udah tas. kalau misalnya kita kan cari penelitian itu yang datanya ada real gitu ya. Apa namanya? Kalau memang kesulitan tapi alangkah lebih bagusnya lagi bisa gitu kan ya. Tergantung niat. Tapi yang pasti pertanyaannya bukan pertanyaan mungkin dari sumber yang terpercaya aja. Nanti kan by data ya. Gitu. Nanti itu kan di bab bab selanjutnya. Sekarang kan ini baru masuk ke baru baru latar belakang ya. Oke, sehingga ini masalah-masalahnya ada nggak di sini? Yang ke, ada ibu tanya ini yang menemukan beberapa yang tadi bu di atas maaf. Di atas dipisahin ya, karena kan menyebutkan tempat tentang tempat ya. Yang ini bu, dalam melakukan personal selling PT Naturindo menemukan beberapa masalah, yaitu dalam melakukan personal selling keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, Mhm, gak apa banyaknya pesaing, mhm. sama susah dalam membangun kepercayaan itu yang aku Oke, dari karyawan ibu. oke. Clear. Untuk masalah personal selling udah ketemu. Nah, sekarang kan kita harus nyari variabel X-nya satu lagi. Ya bu. Nah, itu nanti kita bahas lagi satu lagi nih di sini. Sebelum mengambil judul ini, karena kan kita harus ada satu lagi. Ya, coba dicari. Siapa tahu saya juga nanti ada ide lah. Nanti. Eh, Oke, jadi bab satu ruang lingkupnya seperti itu. Ya, jadi tinggal nyari lagi. Terus bercerita lagi dong. Bukan bercerita. Tentang penjualan. Berarti ya. ya bu. Kan nanti tuh berceritanya gini. Personal selling. Ini. Sama satu lagi kita ceritakan tentang penjualan. Kondisi penjualannya tuh gimana sih gitu. Bukan strateginya ya. Ya bu. Mhm, mhm. Ada dua lagi yang belum belum diceritakan berarti ya. Berarti di sini ya saya kasih not ceritakan tentang kondisi penjualan. Ya maksudnya penjualannya seperti apa dan lain. Nah, itu ceritakan juga data penjualan. Yang waktu itu eh, Hmm. ke ibu yang penjualan secara perbandingan secara online offline atau yang Boleh sajikan data. Kita ingin sajikan data perkembangan atau pertumbuhan atau pertumbuhan itu pendapatan. Pertumbuhan bahwa bulan ini ternyata pendapatannya bagus, turun apa yang gitu loh, ya. kalau di yang saya lihat ibu dari Januari sampai Oktober itu Eh, tuh s- hmm, selalu turun bu. jangan bulanan, tahunan. Oh, Terlalu sempit kalau hanya sekadar bulanan, kita tidak bisa menganalisa penjualan per tahun ya, 3 tahun ke belakang. berarti untuk nanti dibuat tabelnya itu ibu per tahun aja gitu langsung misalnya Betul. 2020, 2020 dari berapa tahun ke belakang ibu? 3 tahun boleh minimum ya, minimum. Baik. Nanti kelihatan tuh naik turun naik turun. Nah, nanti walaupun nanti misalnya boleh lebih spesifik lagi di tahun 2020 tuh paling banyak bulan apa misalnya ya tapi secara umum aja dulu. Itu di situ ya penjualannya ternyata menurun. Ada apa gerangan? Nah, Baik. oke. Satu dua emang satu dua fokus penelitian gitu. Iya ibu, Ayo di coba ya yang di sudah tulis ibu kan ininya yang 1.1 latar belakang, yang 1.2 fokus penelitian, yang ke 1.3 batasan masalah. bukannya rumusan masalah. Yang aku lihat yang dari yang dari grup itu ibu, yang di Oh share sama gitu. Silvana yang ini sih bu. Kita cek bersama-sama lagi ya. Ya, ibu. Pokoknya kemarin kalau nggak salah ya itu tadi ya kita cek soalnya kan biasanya ada perubahan-perubahan juga sih ininya ya cek apa yang dimaksud dengan fokus masalahnya kita akan meneliti tentang personal selling dan itu tadi ya bla 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 bla
batasan masalahnya, nah biar nggak kemana-mana, berarti hanya kita akan personal selling dan apa di Tasikmalaya saja kan? Khusus karena kan sebetulnya Naturindo itu kan besar. Kita batasan masalahnya hanya tentang strategi personal selling dan apa di Tasikmalaya gitu ya. Di Tasikmalaya saja. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana personal selling. Itu tinggal tambah satu ini lagi, tinggal nambah satu variabel-variabel ya. Bagaimana proses kali ya? Bagaimana proses atau bagaimana pelaksanaan? Proses saja Ya, lebih. proses bagaimana melakukan proses personal selling itu kan nanti diceritakan ya. Nah, itu Z-nya seperti apa, mulai dari awalnya seperti apa, mencari data pada saat yang tadi itu tadi ya, gitu. Mencari jadwal, pas di sananya seperti apa, gitu. Nah, terus yang keduanya, apakah sudah dilakukan personal selling dan lain-lain berpengaruh terhadap penjualan? Oke. Terhadap penjualan dan pendapatan ya, sehingga ya kalau banyak dijual berarti kan pendapatannya banyak ya, gitu. Lalu mengetahui bagaimana pengaruh terhadap, kok sama sih? Beda Ih, ya? Coba kita, sama nggak sih? Mengetahui bagaimana pengaruh personal. iya, Coba cek di panduan ya. iya, iya, baik, Bu. Atau ada nggak coba sekalian di sini? Ada nggak? Oke. Saya belum buka nih panduannya. Kalau mau saya bukain juga sih. Bentar. Tapi nanti kita selesaikan dulu sampai dengan 16. Saya nanti buka buku panduannya. Saya buat tulis poin-poinnya aja sih, Bu. Belum apa aja yang harus ada ininya belum terlalu detail baca, Bu. Dibaca. Kadang saya kalau pas lagi nyidang gini, apakah kok ngaco sih sistematikanya? Dibaca nggak? Dibaca, Bu. Berapa persen Anda baca? Ya 30%. Oh wajar. Gitu kan. Manfaatnya bagi penulis, bagi perusahaan, bagi pihak lain segala macam. Oke. Bagi penulisnya apa? Manfaat penelitian. Oke. Manfaat teoritis. Ya gitu. Manfaat penulis, perusahaan dan segala macam bagi konsumen. Oke. Metode penelitian. Metode penelitiannya menggunakan, gak usah pakai deskriptif, tapi adalah ini pakai kualitatif ya. Iya, Bu, kualitatif. Berarti nggak ada hitung-hitungan tuh. Berarti sebetulnya nggak usah. Ya oke, nggak ada masalah kuesioner. Nanti kita akan bahas mendetail apa itu kualitatif. Karena kalau itu kan betul-betul datanya harus fix banget gitu ya. Penjabarannya juga dibuktikan dengan banyak data-data ya dan juga narasi-narasi lah gitu. Coba juga, nah ini coba cek harus ini ya lihat dari pakar dulu, ini dulu. Apa namanya? Cari Bapak itu harus harus paham dulu apa itu penelitian kualitatif ya. Cari 3 sumber tentang apa itu penelitian kualitatif. Apa coba kalau yang menurut pakar ya? Hmm. Kayak penjelasannya aja dulu, Ibu ya. Cari aja dulu terus yang cocok apa, terus dipahami sebetulnya apa karena nanti akan berpengaruh ke bawah. Baik. Jadi nggak ada ya deskriptif kualitatif itu kan masih D3. Jadi sekarang kita kualitatif aja semuanya ya. Ini kan ada nih. Ini menurut siapa? Mengumpulkan informasi secara naratif. Nah, jadi kan sumbernya harus betul-betul valid. Buku-bukunya juga ada, jurnal-jurnalnya ada, dan juga di lapangannya seperti apa. Tidak hanya ya kalau selain wawancara langsung juga itu tadi ya nanti ada beberapa strategi. Hmm. Catatan, dokumentasi, pokoknya banyak data lah ya. Oke. Ini penomoran coba diperhatikan. Apakah gini penomorannya? Bukan penomoran. Ini manual apa ini nih? Kan bukan begini ya. Iya, Harusnya Ibu. yang
yang pakai sistem numbering teh ya, gitu ya. Numbering. Yang mana numbering tuh? Nah, ini kan marginnya diatur ya. Marginnya diatur sedemikian rupa. Mana sih lupa saya. Ya pokoknya diatur lagi ya. Pokoknya kan marginnya bukan begini ya. Tapi kan yang itu kan nanti di akhir aja sih. Harus rapih aja. Tinggal diatur margin-marginnya dan segala macam segala macam. Ini cek cek. Salah. Ya, sebentar, sebentar saya ke depan ya. Bentar ya, saya ke depan dulu sebentar. Coba. Biasa, ada kiriman. Kiriman makan malam gitu kayak. Lanjut, lanjut. Tadi sedikit lagi kalau yang ini tadi kok jadi acak-acakan ya nanti dibenerin aja ya. Diperhatikan, perhatikan aturan numbering ya. Hmm. Jangan manual-manual ya. Sip, aman sih sebetulnya itu. Kan bab satu cuma sampai 16 kan. Hanya PR-nya Mbak Faida adalah kita cari satu variabel lagi. Ya, Bu. Coba kira-kira difikirkan. Kan yang tahu yang yang apa ya? Yang tahu pokoknya Mbak Faida lah. Saya kan mengarahkan aja. Atau misalnya nanti saya juga ngobrol-ngobrol setelah begini. Siapa tahu kalau ada ide. Kalau saya sih coba ke ininya aja. SDM-nya coba. Kalau misalnya nanti ambil yang SDM-nya, jadi penjelasannya itu gimana aja ya, Bu? Itu kan salah satu sebetulnya kalau yang pemasaran jasa ya. Pemasaran jasa itu kan pakai 7P itu. Salah satunya kan people. People-nya juga kan mereka udah strateginya bagus gitu ya, produknya bagus. Ternyata orangnya yang menjualnya, si personalnya tidak tidak kompeten istilahnya gitu kan ya. Ya. Tidak ada ilmunya, tidak ada pelatihannya, tidak ada controllingnya misalnya gitu kan. Bermasalah juga wajar ternyata. Hmm, si ada penjualannya itu kira-kira kurang lah ataupun juga biasa-biasa aja atau tidak oversight. Oh, ternyata ada masalah di strategi, khususnya adalah di personnya itu tadi ya. Bisa itu atau apanya lagi tadi pelayanannya mungkin ya. Bisa juga kan mungkin pelayanannya kurang bagus sehingga udah produknya bagus. Tapi ternyata ketika ada order di online tidak fast respon misalnya. Atau apalagi ya banyak lah dari sisi pelayanannya, packagingnya misalnya atau segala macam itu kan bisa digali sebetulnya. Kayaknya lebih ke SDM-nya sih, Bu. Aku ada gambarannya. Ya, ya, ya. Jadi kan udah kebayang ya. Jadi kita bisa apa namanya ya bisa sesuai lah. Gitu. Hmm. Jadi PR 1 minggu ya. Iya, baik. Nanti berarti kalau ada ide lah, ya tinggal bisa chat-chatan aja. Ya, baik, Bu. Ini masih belum stop share ya. Sip. Mbak, Mbak Disti, Mbak Disti hadir. Kita mau foto dulu nih. Boleh on cam? Hadir, Ibu. Nah, boleh on cam nggak? Saya mau foto dulu nih. Nah, sip.
Tuh, alhamdulillah dadakan ya, dadakan langsung bisa kan? Mari, Iya mari, Ibu. mari kita foto dulu bersama untuk bukti juga ya kalian disiapkan ya. Sip, ini mah formal dulu ya. Harusnya Pak itu saya ajakin juga Pak siapa ya kemarin teh yang nggak jadi. Siapa ya namanya? Tapi kan kalau mau sampai malam juga ya bisanya saya cuma sampai jam ya dua dua bimbingan ya. Sip, satu dua. Gaya bebas, gaya bebas apa? Sarangnya. Tuh gini, enggak deh. Sarangnya. Satu dua tiga. Nah, sip. Nanti saya share di grup ya. Baik, mungkin itu saja untuk Mbak Fahita. Mau mendengarkan boleh, siapa tahu ada perbandingan. Ya, nggak on cam juga nggak apa-apa. Cuman siapa tahu ada masukan-masukan juga dari Mbak Disti ya. Mbak Disti katanya itu juga dari Tasik juga. Iya Ibu dari Tasik. Oh gitu. Atau belum? Udah pernah ketemu saya belum? Belum Di kayaknya. pas wisuda harusnya ketemu saya tuh. Ibu ada pas wisuda Iya, hadir. kan saya dari Oh, kampus utama. oh, baru tahu. Iya, gitu kan ya. Dulu Pak Rudi ya itunya ya, direkturnya ya. Iya, Hmm. Pak Sekarang, Rudi. sekarang kan Pak Rudi di Bandung. Hmm, Hmm. Nah, kemarin tuh Mbak Desti, udah di itu belum? Udah di upload? udah revisinya udah di-upload. Yang mau share saya atau Mbak Desti? Ibu aja biar langsung dicoret-coret. Tapi kan udah di drive ya. Sebentar, sebentar saya coba. Ada dua Mbak Desti. Ya, Mbak Desti ada dua. Yang mana nih? Bentar, bentar. Yang Yang ini ini bedanya Ibu. apa? Yang baru itu yang bab satu tugas akhir satu. Coba ini yang mana ini? Yang kiri apa yang kanan? Oh, yang Em, ini. Nggak kelihatan sih. Kayaknya yang kiri deh Bu. Di judulnya ada satu pokoknya di belakangnya. Satunya bisa lihat di mana? Iya ya kalau di ini bisa sih Bu bisa dilihat. Eh, Kalau ya ini sih soalnya coba ini ya. Mana Dis? Gimana gimana lihatnya? Oh ini bab satu, tugas saya satu ada ya? Ada ya? Oke oke oke. Ya, ya, gitu, Ibu. Oke baik. Lihat pedoman nggak? Mari kita lihat. Pedoman udah dibaca kan? Udah Ibu. Coba lihat pedoman itu termasuk sistematika ya. Apakah sistematikanya seperti ini? Nah, harus dicek juga seperti apa ininya ya. View. Wait. Mana ini? Sip, berarti judulnya adalah ini ya, pengaruh kualitas pelayanan dan lokasi. Nah, ini kan udah ada dua nih, ya. Kalau tadi Mbak, itu kan Mbak, Ya, Ibu. berarti kita berbicara tentang kualitas layanan, baik, dan lokasi. Terhadap kepuasan pelanggan. Pull and shoot coffee. Oh, siap. Ini kenapa ngambil ini apa nih? Coffee shop atau apa nih? Ya, kopi kopi sih Bu, kopi Mhm. Ternyata kopi kafe itu sekarang biasa gitu.
kopi sekarang kan lagi merajalela ya di mana-mana ya, bikin coffee shop ya. Nah, itu bisa jadi Iya, data, bisa jadi data seperti apa. Ini nanti ya, kalau yang gini makan nanti. Sekarang kita masuk ke bab satunya dulu ya. Jadi kita berbicara kan apa yang dimaksud dengan latar belakang? Menurut persepsinya Mbak Desti. eh, jadi apa penjelasan gitu Ibu tentang Mhm, mhm. Terus saya kan tentang karena baru kopi. ya karena saya baru buka nih, jadi saya lihat tuh sebentar nih. Oke. Ah, sip. Berarti kita kan yang namanya kan latar belakang itu adalah fenomena ya, fenomena yang terjadi saat ini. Berarti sudah diceritakan tentang bisnis kopi berarti ya, komoditas kopi ya. Iya Ibu. Ah, bahwa peluangnya besar ya di Indonesia. Kenapa katanya? Coba Apanya Ibu? coba ceritakan kenapa tentang kopi ini gimana khususnya bisnis di bisnis kopi. Eh maksudnya gimana Ibu maksudnya? Iya, mengapa kan latar belakang masalah itu kan fenomena yang ada, gitu kan ya. Nah, menurut Mbak Disti, fenomena apa yang terjadi saat ini di dunia perkopian? Ya banyak ini sih Bu. Sekarang Gen Z apa-apa ke kopi gitu, mainnya ke coffee shop Hmm, gitu-gitu sih. betul. Terus juga bagi penikmat kopi, nah itu yang Ya, disampaikan Mbak Disti ada nggak? Ini. iya Ibu itu. Jadi Hmm. udah banyak yang tahu tentang kopi gitu. Mau yang tua Gaya hidup. maupun muda gitu. Pasti apa-apa larinya ke kopi. Oh, ini baru bercerita tentang komoditas kopi ya. Iya, Komoditas minuman, oke. Ya, mana ini data ya kopi terbesar. Di Indonesia tuh ini ya keempat terbesar. Kan. Nah, ini kan baru cerita tentang fenomena kopi ya, bukan iya, filosofi kopi ya, fenomena kopi. Kan ada juga yang film ya, apa? Oke, ini datanya. Ini data tentang apa nih? Proyeksi nilai omset tahunan pasar kopi. Oke, ini masih bercerita tentang kopi ya. Oke. Terus, oke, industri kopi di Indonesia. Mhm. Saya mau tahu tentang perkembangan. Ini kan di dunia nih, ya Asia Tenggara ya. Saya mau tahu kop di Indonesia mana datanya? di Indonesia Berbagai daerah kota Tasikmalaya. Ini kan termasuk kota Tasikmalaya. Sebelum ke sini saya mau perkembang. Ini kan kamu ceritanya di dunia nih. Ya, ya. pengadilan apa segalanya tambahkan di sini. Tambahkan kalau di Indonesia mana datanya? Perkembangan bisnis kopi atau hmm, apa namanya coffee shop ya Ya, coffee shop. di Indonesia mana ya kalau bisa 5 tahun. Oke, karena kan di atas itu baru data tentang perkopian kalau saya lihat ya ini adalah di Indonesia kan katanya 947 nih. Ya, Ini di bawahnya dijelasin lagi aja ya gitu. Ini kan masih 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 Presiden Kopi, oke. Salah satunya kan kita ke berapa? Keempat, oke betul. Terus di Indonesia sekian. Nah, ini kan perbandingan antara Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina ya.
Nah, saya mau kita sajikan juga data khusus di Indonesianya. Di Indonesia tuh tersebar nggak di beberapa wilayah itu perkembangan kopinya berapa berapa berapa. Setelah di Indonesia, baru di Tasikmalaya yang ini. Gitu. Jadi kan mengerucut ya dari yang besar tentang kopi, industri kopi segala macam. Sehingga apa nih? Banyak juga di Tasikmalaya ya, ada 12 ya Iya. survei. Padahal sebetulnya ini kan hanya sebagian ya. Sebetulnya Mm-mm, iya, banyak ya. banyak. Mm-mm. Atau mungkin ini sajikan aja dilihat pada tabel di bawah. Ini maksudnya di sini tuh adalah tambahin di sini salah satu misalnya yang terfavorit atau yang apa nih kategorinya yang 12 ini apa? Yang laku misalnya atau yang viral? Mengapa ngambilkan? Saya yakin pasti lebih dari 12 dong. Ya, diketik ya. Ngambilnya yang ini sih Bu, yang apa? Yang apa namanya? Nggak viral juga sih sebenarnya. Yang nggak Cuman apa-apa yang maksudnya. kadang nggak Maksudnya terlalu sepi gitu. Nah, maksudnya si data ini teh kamu ngambilnya dari mana? Maksudnya bukan dari mana ininya. Kenapa masuk ada 12 nama ini? Sebetulnya banyak kan? Atau yang Iya. terkenal gitu ya. Dilihat dari misalnya yang banyak dikunjungi. Atau yang menjadi favorit gitu kan ya. Di kota Tasikmalaya gitu. Hanya tinggal ditambahkan keterangan sedikit aja di sininya. Data ini gitu kan kadang kopi yang ada titik dilihat dari tabel di bawah hal ini penulis sajikan berdasarkan apa namanya tempat-tempat yang disukai oleh anak-anak muda misalnya gitu aja sih ya. Oke, pool and memang di Tasik yang paling happening yang mana? Yang paling ramai gitu Ibu. Mm-mm. Sebenarnya banyak sih, termasuk yang pull and shoot juga rame. Oh, ini yang merah-merah tuh langsung di ini ya, yang merah-merah langsung dibenerin ya itu berarti typo ya. Uh, Oke, ini hasil surveinya diambil 12 terame lah, 12 terfavorit atau apa segala macam lah gitu kan ya. Oke, sekarang uh, dalam menjalankan bisnisnya si Pull and Shoot Coffee ini, mhm, 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 mhm. Oke, ini sudah disajikan 2 tahun ya? Dia mulai kapan sih berdirinya? Si coffee ini, si Pull and Shoot Coffee ini mulai berdirinya mulai kapan? Kapan ya? Kan harus itu ada di sejarah loh ya cari ya maksudnya Baik sejarah Ibu. sejarah berdirinya si kopi itu tadi gimana ya carinya ya di sini nih sebetulnya nah di sini nih ceritakan sedikit tentang sejarah kopi apa tadi Pull and pul ngerti lah pokoknya ya kepanjangan. Oke. Hanya sedikit aja. Kan udah ada nih salah satunya Sipul. Ternyata Sipul ini berdiri sejak tahun bla 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 bla. Terus dalam menjalankan apa namanya? Usahanya gitu kan ya. Sipul and Coffee ini mana nih? Mengambil langkah saya perlu mengambil oke. Cuma masalahnya apa? Masalahnya teh yang pas ditanya teh kayak pelayanannya sih Ibu. Bentar. Oke. Untuk menghadapi permasalahan. Ini baru menghadapi permasalahan apa? Penurunan ini kan. Ternyata dalam melaksanakan kegiatannya gitu ya, atau menjalankan usahanya penulis
menemukan, berdasarkan wawancara kan ya, atau dari data di atas ternyata menurun ya. Ya, penurunan. Hmm. Nah, ternyata terdapat penurunan. Hal ini hal ini disebabkan oleh kepuasan itu tadi. Apa namanya? Ini nih, kepuasan pelanggannya. Ada apa gerangan dengan kepuasan pelanggannya? Ya nanti kita akan bahas ya. Mm-mm. Mhm. Servis apa segala macam dan lain-lain. Maksudnya tiga, empat nomornya ya. Ini apa ya maksudnya ya? Bisa ditanya. Oke. Ini kan ada beberapa teorinya ya. Penelitian dari Yuniarto bahwa pengaruh kualitas layanan. Sekarang ceritanya tentang lokasi masalahnya apa? Udah diceritain belum di sini? Mana? Kalau saya lihat kan baru bercerita tentang kualitas pelayanan ya. Ya, Saya udah lengkap tuh kualitas layanannya. Sekarang ada apa gerangan dengan lokasinya? Belum diceritakan. eh, lokasinya teh ini kurang strategis. Itu diceritakan kan belum ya? Asal di ini dah Bu ditulis. Di mana? Lupa di. Halaman berapa? Saya lihat kan dari sisi mana-mana. Di atas, kan ini masalahnya baru menyajikan tentang penurunan data nih. Ada penurunan Mm-mm. data kan? Oke. Ya, Terus dari penurunan data itu ternyata ada masalah lain kan? Yaitu ya, ya. membahas tentang pelayanan. Berbagai faktor pengaruh mendorong dalam konteks pelanggan, kepuasan pelanggan. Nah, ini kan baru cerita tentang kepuasan pelanggan. Nah, sekarang mana yang ini nih? Ini Ini yang akses itu Ibu. kurang atau masa cuma segini? Ceritakan lebih detail ya. Yang tentang lokasi ini, masa cuma satu paragraf? Dua paragraf itu tentang lokasi ya. Ada ini Ibu Lokasi di apa? terangkan atau sampaikan lebih detail. Masalahnya apa? Tadi kurang strategis atau nggak ada angkot, kurang strategisnya itu dilihat dari apa? Tempat Dari parkirnya Ibu penuh. ya itu kan merupakan Se- pelayanan karena kan physical evidence kan. Terus oh, dari sisi apa tadi? Lokasi. Sekarang kita berbicara lokasinya aja misalnya. Lokasinya itu kalau parkir bukan lokasi ya. Kalau parkir itu merupakan nanti berbicara di dimensi pelayanan. Salah satunya adalah kan tangible itu tadi. Kalau lokasi maksudnya adalah misalnya di pojok lah, hidden gem lah, istilahnya masuk ke dalam lah gitu ya. Tidak ada angkot lah. Nah itu diceritakan ya. Coba cari lebih mendetail tentang lokasi. Aman? baik. Bisa ya? Karena kan kita berbicara tentang lokasi. Terus satu lagi apa? Terhadap, apa judulnya tadi? Baru kepuasan ya. Kualitas pelayanan dan lokasi terhadap kepuasan. Oke, berarti sekarang ada apa gerangan tentang kepuasannya sudah diceritakan? Mana? Oh ini. Sudah, Ibu. Ini berdasarkan hasil survei oleh penurunan. Di atas ya. Sebetulnya buka, itu kan umum ya. Saya mau kamu menyajikan di sini khusus tentang kepuasan. Tambahkan ya. Jadi ada tiga kan? Ada tiga sesuai judul. Jadi harus dijelaskan juga. Semuanya. Sebentar.
sajikan, sajikan data atau narasi untuk kepuasan tadi ya. Iya, Ibu kepuasan. Ada apa gerangan dengan kepuasan? Ada apa dengan kepuasan? Katanya gimana? Ada apa gerangan dengan kepuasannya? Banyak komplain? Jadi ada beberapa komplain katanya pelayanannya kurang apa satset gitu. Terus kadang ada salah pesanan gitu. Nah, nanti kita pokoknya Kalau ada lagi kan rame. masalahnya ada kan. Nah, itu tadi sajikan nanti kita akan bahas. Tapi secara umum aja ya, ada masalah apa dengan kepuasannya itu. Jadi masih dari sisi kepuasan dirasakan masih terdapat banyak komplain. Ya, sehingga hal ini juga apa namanya merupakan sebuah hal yang memang harus diperhatikan. Jangan sampai sebetulnya kan orang udah datang ke situ gitu kan ya. Ternyata karena pelayanannya kurang baik, komplain. Karena misalnya pesan ini datang itu gitu kan ya. Terus lama. Kan kalau pelanggan itu biasanya GPL katanya ya. Apa itu GPL? Yang lama. Iya, udah Tapi udah GPL terus harus enak, harus murah. Ya itulah keinginan pelanggan ya. udah dijelasin sih Bu di sini ditulis Yang mana? tentang kepuasannya Tapi di atas eh, itu tadi. Nggak. di atas ya. Kan urutannya adalah kita itu tadi. Ya. Apa namanya? Balik lagi nih ke judul. Kita akan bercerita tentang yang pertama kan kualitas pelayanan. Bedakan dengan ini ya, dengan pelayanan ya. Kamu ceritakan tentang kualitas pelayanannya seperti apa. Betul? Ya. Kualitas pelayanan dari sisi tangible, dari produk, apa segala macam. Terus ceritakan juga masalah tentang lokasinya. Lalu juga ceritakan tentang ada apa gerangan dengan kepuasannya. Jadi Seharusnya di berurut. bawah. Ya, kalaupun misalnya mau tinggal disusun kembali aja. Ya, secara berurutnya. Gitu. Oke, tadi data udah ya. Terus apa lagi nih? Apa lagi? Sehingga gitu ya dari permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan judul ini nih tadi. Rumusan masalah tuh. Betul kan rumusan masalah tadi Fatika siapa nih? Fahita ada fokus apalah gitu. Nah, rumusan masalahnya adalah ada apakah kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan? Mau pakai secara parsial, secara umum, atau ya, apakah lokasi, apakah kualitas? Oke sih, udah aman. Batasan masalahnya mau ngapain nih? Coba. Mau dibatasinya dari sisi apanya? Ya, batas layanan, lokasi dan kawasan, wilayahnya. Mhm. Metode disiplin menggunakan coba ceritakan poin nomor 3 apa maksudnya? Eh, ini belum paham sih Bu. Nah, metode penelitiannya menggunakan apa? Kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti nanti kan memang ada kuesioner ya. Berarti di sini adalah, Ya. aduh maaf. Karena kita nanti akan tidak hanya sampling ya, kita kan mengambil data ya. Apalagi kuantitatif ada kuesioner ya. Metodenya ditambahkan mungkin nanti dengan metode-metode yang kuantitatif itu tadi. Bentar-bentar.
Dan ini coba cek lagi ya ini. eh kita cek metode sampling menggunakan apa yang dimaksud dengan non probability sampling dan teknik purposive. Ini coba didalami lagi ya. Nanti tolong terangkan ke saya apakah cocok nggak metode ini gitu ya untuk penelitiannya penelitian kita gitu. Coba dicek. Warna orange nggak apa-apa lah ya. Ya, Nah, ini nanti kita betul pembahasannya November ya. November sampai dengan masa penelitian cuma 2 bulan. Lebih baik. Ini kan sebetulnya nggak apa namanya? Mbak Disti udah dari kapan nih? baru-baru sih Ibu kalau mulai, Oh gitu. soalnya kan Mhm. baru ada, jadi judul sebelumnya teh bukan ini tapi diganti. Minimum 3 bulan loh. Anggap aja Oktober lah ya. Ya, Kan idenya sih sebetulnya dari Oktober ya, cuman pelaksananya aja gitu kan. iya. Mhm. Di November itu adalah mulai penelitiannya. Tapi kan kalau untuk survei-surveinya, pengambilan judul, apa segala macamnya kan sebetulnya ya sudah terinspirasi dari mulai. Nah ini penulisannya Oktober sampai, jangan double-double, sampai Desember 2025 ya. Oh nanti ada data-data tuh dari 2019 ya, yang di atas ya. Iya. Hmm. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh. Oh nanti kita menceritakan ya, menganalisis seperti apa dan lain-lainnya. Hmm. Manfaat. Manfaat coba tidak manfaatnya kalau nggak salah kan untuk beberapa pihak ya. Untuk yang manfaat eksternal, internal, yang gitu-gitu loh. Atau tujuan ya tadi tuh. Coba, coba lihat buku panduan ini ya. Cek buku panduan. Sip, metode penelitiannya menggunakan kuantitatif. Nah, Nah, iya betul kan? kuantitatif. Ya, Kuantitatif kan nanti kan? Ya, kuantitatif. ya. Coba cari. Saya mau biar lebih lebih ini lagi, lebih mengerti lagi. Cari pengertian menurut pakar ya. Apa itu yang dimaksud dengan metode kuantitatif ya? Kalau di sini kan cuma gini doang, ya. Dengan Jadi pendekatan apa? eksplorer, nah, itu kamu jelasin metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanator itu apa, gitu kan ya? Baru di bawahnya menggunakan yang berhubungan dengan pengambilan sampel juga ini lebih lebih detail. Pada intinya lebih detail aja. Cari di googling ataupun dari sumber yang terpercaya ya. Jenis datanya, semua primer, sip. Dari jawaban kuesioner-kuesioner, nanti kita bikin kuesioner ya. Ataupun Iya. juga kuesionernya itu, respondennya itu, atau kuesionernya boleh dalam bentuk hard copy, atau biasanya sekarang mah pakai G-form ya, disebarkan ke berapa nanti menurut rumus Slovin ya, berapa datanya. Gitu. Berarti sudah mulai harus disiapkan pertanyaan-pertanyaannya tentang pelayanan, tentang 3 hal itu tadi ya, pelayanan, lokasinya. Kalau pertanyaan tentang lokasi ada berapa? 10 misalnya. Pertanyaan tentang kualitas layanannya ada 10 misalnya dan lain-lain ya disiapkan. Tesisnya oke, teknik analisis. Nanti mau ini ya dari hasil dari apa? Dari surveinya itu akan di olah datanya menggunakan SPSS. Bisa nggak? Nanti kita belajar ya sama-sama ya. Nah, tadi kan yang satunya udah, lokasinya 2 oke. Nanti ya, semacam dan lain-lain. Sip. Mhm. Sip, itu saja sih. Berarti tadi tolong note-note ini kan di drive ya? Itu Iya. otomatis ini kita otomatis nge-save kan? Berarti tolong di apa namanya? Dipertajam lah tadi ya mengenai yang saran-saran saya.
Terus sumber-sumbernya, data-datanya. Tadi kan masih langsung ke Tasik. Harusnya kan umum dulu itu tadi. Umum dulu di dunia Ya, perkopian, Indonesia. terus di Indonesia gitu kan ya. Baru ke Tasik. Itu sih kalau saran saya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada sih, Bu. Silahkan, selamat mengerjakan. Oke. Ibu makasih banyak ya, Bu. Sekarang dinas di mana? Enggak sih, Bu. Cuman bantu usaha keluarga aja. Hmm. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Berarti kalau berarti waktunya bisa lebih luang kan? Lebih fokus sehingga kalau bisa seminggu loh. Seminggu revisi gitu ya. Kalau bisa nanti minggu depan sudah mulai spill-spill bab 2 ya. Ya, Bab 2 itu kan berisi teori-teori pendukung, apa namanya, jurnal-jurnal, cari yang terbaru itu tadi. Berarti tentang perkopian, tentang strategi pemasaran, tentang kualitas layanan. Itu pasti nanti ada dimensi pelayanan lah ya. Tentang lokasi, kalau lokasi berarti masuk ke place mungkin ya, ke strategi promosi ya. Justru kalau saran saya sih, kita ganti judulnya ke lokasi dulu ya. makasih. Soalnya kan biasanya rata-rata kan sepertinya nggak pengaruh juga. Pengaruh lokasi dan kualitas layanan. Tapi nggak apa-apa, bisa. Yang penting kita ceritakan aja semuanya ya. Detail ya, Bu. Ya, cari pengertiannya itu minimum 3 ya. Dari pakar A, pakar B, pakar C. Plus dengan teori-teorinya. Teori tentang layanan, teori tentang kualitas pelayanan, teorinya juga misalnya dimensi pelayanan apa, tentang lokasi, tentang place, merupakan kan salah satu strategi pemasaran kan, promotion, apa namanya, ya itu tadi tentang pemasaran, strateginya seperti apa, lalu masuk ke ya itu tadi promotion ataupun juga marketing mixnya seperti apa dan lain-lain. Termasuk teori-teori tentang kepuasan. Ya, cari teori-teori tentang kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan? Apakah melebihi? Nanti kan kita judulnya tidak ada prima-primanya ya, tapi kan kepuasannya itu seperti apa? Gitu. E-book boleh, jurnal-jurnal dipastikan sangat boleh. Biasanya agak lama nih bolak-balik nih di bab 2 ya. Karena nanti tuh biasanya harus ada namanya ada grand teori, berarti kan grand teorinya tentang pelayanan dan pemasaran kan. Grand teori itu yang teori besarnya. Nanti baru yang lain teori-teori pendukungnya apa. Ya siap-siap aja, Bu. Ini boleh gak boleh? Pokoknya ambil aja semuanya. Nanti kita cari yang cocoknya apa. Daripada Boleh, ini Bu. kurang, ini kurang. Minimum adalah dari tiga sumber pakar. Ya. E-book, jurnal, dan lain-lain. Gitu deh. Sip, lanjut. Lanjut revisi maksudnya. Ya, gitu. Kalau bisa bergabung di hari Sabtu atau Minggu, hayu. Gak mungkin ya? Minggu depan aja? Atau gimana? Berarti nanti kirim revisinya ke Google Drive lagi. Iya, pakai namanya adalah revisi 2. Kan tadi yang itu 1 ya. Sekarang Ya. revisi 2 gitu aja. Per tanggal revisi 2 tanggal berapa? Biar enak. Berarti boleh sambil ngerjain bab 2-nya atau jangan dulu? Iya, sambil ngerjain bab 2 justru. Sambil. Sudah justru jadi nanti kalau bisa nanti saya cek yang pertemuan kita selanjutnya ya, saya revisi, cek. Mudah-mudahan udah sesuai dengan arahan saya barusan. Langsung lanjut ke bab 2. Preview spill bab 2. Bab 2 juga lumayan tuh ya, pokoknya harus banyak pakar-pakarnya lah narasumbernya. Sip. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan, semangat gitu kan. Iya, Bu. Jadi tinggal fokus aja sih sekarang ya. Karena kita kan waktunya sampai dengan Desember. Iya.
Oke, oke Mepet. kalau kalau keburu ya. Tapi enak kalau abang lagi nggak terlalu sibuk. Kalau yang lain kan sambil kerja, sambil apa begitu. Nah, sip. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita hari ini gitu ya. Nanti lanjut dengan ada apa-apa kita WR ya. 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 Sip. Makasih. Mungkin apa namanya pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Yuk, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih semuanya. Kita stop ya recordingnya ya. Dadah. Makasih banyak.